Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, pemirsa di mana saja berada, alhamdulillah kembali saya hadir menjumpai sahabat-sahabatku sekalian di hari keempat dari bulan suci Ramadan. Semoga 3 hari puasa yang telah kita lewati insya Allah senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kajian kita kemarin tentang kaifiat puasa. Kemarin kita sedikit berbicara tentang beberapa hal yang membatalkan puasa. Jadi makan dan minum dengan sengaja jelas membatalkan puasa. Berhubungan suami istri dengan sengaja, kalau tidak sengaja itu namanya tak lewat-lewat. Membatalkan niat, jadi berniat untuk berbuka itu namanya membatalkan niat, itu juga batal puasanya. Muntah dengan sengaja dia mencium sesuatu yang membuat dia muntah, atau memang nakocing mantoi mulutna, itu juga membatalkan puasa. Kemudian onani, mengeluarkan air mani dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Kalau keluarnya karena mimpi, tidur siang, mimpi basah, maka tidak batal puasa. Tapi begitu dia bangun dari tidur, dia langsung mandi wajib dan meneruskan puasanya. Selain daripada batal yang membatalkan puasa, ada juga yang makruh puasanya. Puasanya tidak batal, puasanya sah, kemudian tetap dia mendapatkan pahala tapi kurang nilainya, makruh. Makruh itu kira-kira bahasa kerennya tidak disenangi atau kurang disukai, yaitu berbekam ketika puasa, terutama bagi yang fisiknya lemah, maka tidak dianjurkan berbekam. Berbekam ketika puasa hukumnya makruh. Kemudian mencium bau-bau yang bisa merangsang nafsu makan. Ya, biasanya nih anak-anak kecil ini kalau siang-siang bikin mie pak buka mamanya, pergi di situ di dekatnya, baru cium sampai dalam. Itu paling tidak dia merasakan enaknya ini kalau buka sebentar. Itu makruh puasa. Jadi ananda semua, adik-adik yang suka pergi dekat-dekat mamanya kalau bikin pak buka atau ada kue pak buka baru cium dalam-dalam, itu makruh puasa kita. Injeksi, suntik makruh kecuali sangat darurat. Jadi kalau bisa tidak suntik dulu di siang hari. Meskipun tidak batal puasa tapi bisa memakruhkan puasa. Kemudian mencium istri di siang hari, nah ini hukumnya makruh, tidak batal puasa. Yang batal kalau sampai lewat dari mencium, jima. Tapi makruh, maka sebaiknya ya berhenti bagi dulu mencium istri tak di siang hari. Karena ya meskipun pengantin baru, itu pengantin baru semua cantik dilihat, lihat dari belakang juga istrinya cantik jina lihat. Nah, jangan dulu mencium istri di siang hari ketika kita berpuasa. Ketika kita berwudu, makruh berkumur terlalu dalam. Jadi berkumurnya yang ringan-ringan saja. Nah, kita ingin puasa kita ini benar-benar sempurna, sehingga kita menghindari yang sekecil mungkin yang bisa mengurangi nilai puasa. Makruh berkumur terlalu dalam ketika kita berpuasa. Bahkan juga makruh berendam di kolam. Nah, ini pekerjaan saya waktu kecil ini. Kalau jam-jam 2, jam 3 haus sekali pagi ini, capek.
supaya hilang rasa capek kita pergi berendam di sungai. Ini biar kembali tenaga, makruh hukumnya. Biasa ini orang-orang tua kalau melihat anaknya loyo, ayo pergi kau dulu mandi nak biar segar. Sebenarnya ini tidak dianjurkan. Jadi semakin kita siang-siang itu, siang-siang jam 2, jam 3 kita loyo, kita lemas, jangan mandi. Karena biarlah kita merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang lapar, orang-orang yang miskin, yang biar tidak puasa dia merasakan letih, loyo, lapar, capek seperti ini. Dari situ muncul rasa iba. Maka makruh mandi di siang hari, kecuali kalau matahari sudah condong ke barat sesudah sholat asar atau sekalian pagi hari. Juga makruh hukumnya sikat gigi sesudah matahari agak tinggi. Kalau pagi-pagi masih boleh, tapi sebaiknya sesudah imsak kita sudah tidak sikat gigi lagi. Jadi siang hari jangan sikat gigi. Tapi mulut saya bau Ustadz. Iya, wajar. Karena begitu perut kosong, asam lambung ini, lambung kita memproduksi untuk memperkuat daya tahan tubuh, dan itu membuat bau mulut sedikit ada. Tapi tidak usah khawatir. Kata Nabi, bau mulutnya orang yang berpuasa itu nanti akan diganti dengan bau kesturi. Tapi digantinya di sorga, pemirsa. Ya, bukan di dunia. Ya, sampai salah paham lalu di dunia jam 2 jam siang tiup mulutnya dengan tiup tangannya ada bau, baru dia panggil cucunya, cucu mau kecium bau kesturi dari sorga sini. Nah, itu khawatir nanti cucunya berhenti puasa, tidak mau masuk sorga. Kenapa? Dia bilang ternyata sorga itu baunya busuk. Padahal bukan sorga yang busuk, tapi bau mulutnya orang yang berpuasa. Di akhirat nanti bau mulut itu akan diganti dengan bau kesturi dari sorga. Kemudian selain hal-hal yang makruh ini, ada yang ketiga, ini yang terakhir, puasanya sah tapi pahalanya hilang. Kenapa? Pertama, dia berpuasa tapi berbohong, berdusta. Mulutnya tidak berhenti mengumbar berita-berita yang dusta. Maka yang suka cerita-cerita bohong, ayo kita tahan mulut. Tidak usah dilatbam, tapi ditutup dari cerita hal-hal yang mengandung kebohongan atau dusta. Termasuk juga sekarang bukan lagi orang bohong pakai mulut, tapi pakai tangan. Nah, ini zaman teknologi, komunikasi yang begitu cepat. Tangan ini biasa mengetik, mengirim, mengupload, men-share berita-berita bohong, berita-berita hoax, berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Maka puasa tapi bohong, puasanya sah tapi pahalanya hilang. Kemudian berpuasa, dia tidak makan, tidak minum, mengaji juga, tapi tidak berhenti gosip, cerita kekurangan orang, celah kiri kanan, cari-cari kesalahan orang, diumbar, dicerita kemana. Maka orang yang puasa tapi suka gosip, puasanya sah tapi pahalanya tidak ada. Maka berhentilah gosip. Jadi kalau ada yang mau pancing gosip, tidak, saya tidak mau gosip karena saya puasa. Sudah pilih lebaran nah, baru datang gosip. Biar juga sudah lebaran, kita sudah harus berhenti untuk menceritakan aib-aib orang lain. Kemudian puasa tapi tidak sholat, naudzubillah. Dan ini banyak. Puasa tahan, cuma sholat wajibnya dia tinggalkan. Maka orang yang puasa dan tidak sholat, puasanya sah, tapi tidak dapat pahala. Kemudian yang terakhir, tidak dapat pahala, puasa tapi tidak berhenti melakukan perbuatan maksiat. Puasa tapi berjudi, puasa tapi sewa, ya berjudi juga namanya. Puasa tapi datang ke tukang ramal. Pokoknya dia tidak berhenti melakukan perbuatan maksiat, maka puasanya sah tapi pahalanya dihapuskan atau tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabatku sekalian, hal-hal ini bisa kita hindari sehingga puasa kita yang baru hari keempat ini
kita mulai maksimalkan. Selain kita tidak batal, juga kita mendapatkan nilai yang tinggi, nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini spesial. Kata Allah, as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan sayalah yang akan langsung memberikan balasan. Asal tamanggo manusia biasa, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.